motivasi buat pesantren bisa pakai APBN yang lain akan disebut itu santri, apakah itu akan pakai APBN juga nih Pak? Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya. Tapi kalau dari sisi Sekarang belum ada proposalnya. saya belum lihat, yang jelas saya belum tahu. Jadi begini, begitu saya udah mau ngomong begitu, saya akan lihat udah ada tuh yang WA ke saya, jangan katanya, nanti yang lain iri. Saya nggak tahu gimana yang terbaik. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putusan. Ada kayak tempat lain lah. Jubir Pak Luhut. Dia diskusi perkembangan konsumsi listrik di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang pusat industri Indonesia. Kalau dia lihat sih, menurut data yang dia lihat itu sudah mulai naik tuh demand listrik, dan dari cabang-cabang dia di setiap daerah kan dia punya kantor cabang itu, kelihatannya permintaan untuk servis listrik meningkat juga, pembukaan baru meningkat juga. Artinya apa? Dampak kebijakan yang 200 triliun tadi yang saya luncurkan beberapa waktu yang lalu sudah mulai terlihat di perekonomian. Jadi katanya demand mulai menggeliat. Saya harapkan ke depan akan meningkat terus. Dan saya akan minta update ke Dirut PLN mungkin setiap 2 minggu datanya seperti apa. Kita akan lihat, kalau emang masih bisa dorong, kita dorong lagi perekonomiannya. Ada bahasan stimulus? Iya Pak, stimulus diskon listrik itu ada nggak Pak? Nanti itu bukan saya yang ngomongin. Soal subsidi. Habis ini ngomong utang KCIC nggak Pak? Habis ini sama Danantara, utang KCIC sama Danantara bisa dibahas nggak Pak? Nanti saya lihat, ini kan pertemuan Dewan Pengawas yang untuk saya pertama ya, saya mau lihat seperti apa. Bukannya kemarin udah jawab dia, katanya jawabannya tegas. Dengan 2 opsi katanya Pak, antara dikasih ke pemerintah atau suntik ke AI, gimana Dia Pak? emang nggak tegas itu mah. Itu jadi salah satu topik yang akan dibicarakan juga. Saya nggak tahu, tapi begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar, tapi Danantara bukan APBN kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana. Pak Menhan baru saja mengumumkan kalau Indonesia akan membeli fighter jet dari Cina, Chengdu J-10. Ini kesiapan anggaran pemerintah bagaimana untuk pembelian jet ataupun China? Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui. Ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? Sekian. Apa ya? Saya lupa. 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang itu. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak. Baru lagi. Termasuk yang itu apa? Tapi kalau ya harusnya sih yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi saya harus double cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. Pak upaya tanggapannya dong soal Komisi 11 yang meminta Pak PPL juga mengomentari kementerian-kementerian lain. Ini kan juga salah satu tugas PPL juga kan. Saya nggak komentarin kementerian yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentarin kerja mereka. Harus ada pembahasan dengan Komisi 11 dulu Pak kalau misalnya mengalihkan dana gitu Pak? Enggak. Itu kan setiap tahun juga ada yang ini kan, ada yang lebih kan anggarannya. Ada yang nggak kepake ya saya ambil aja. Atau bisa dibelanjai, kalau belanja ke tempat lain mungkin ya. Tapi kan ada belanja-belanja yang nggak harus presiden parlemen. Atau saya pakai untuk ngurangin utang saya. Atau ngurangin issuance. Enggak. Saya nggak tahu, harusnya sih enggak. Kalau saya ngurangin utang, kalau nggak perlu kenapa harus saya terbitkan sesuai dengan ini, dengan anggarannya di depan. Kalau nggak butuh ya, saya mencegah inefisiensi budget dengan tadi menerbitkan surat utang tambahan yang uang yang nggak dipakai, itu aja. Jadi ambil tuh nggak langsung diambil duitnya di sana, kan sebagian masih saya. Artinya mungkin nggak diteruskan penerbitan utangnya atau skema pembiayaannya. Pak, ada target nggak Pak? Tax ratio tahun ini tumbuh berapa persen? Nah, saya belum lihat tax ratio-nya, kan kita kan 10-an kemarin kan ya. Ini kan stimulus baru, perubahan kebijakan baru 1 bulan. Mungkin triwulan terakhir baru kelihatan penuh, triwulan keempat, cuman 1/4 dari full 1 tahun kan. Misalnya naik pun sedikit naik, tapi kalau tahun depan saya pikir akan lebih tinggi, minimal 0,5% dari tahun ini.
tax rasionya minimal ya. Kalau saya efisiensikan yang lain-lain harusnya lebih tinggi lagi. Berapa 11 Pak? Kita ngejar ke arah sana. Pak, kalau untuk 1 tahun Pak Prabowo ini kira-kira apa yang baik dan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki? Bisa aja Pak Prabowo, biar aja Pak Prabowo yang bilang. Fiskal, Pak. Untuk fiskal, yang baik ya kita masih jaga kebijakan fiskal masih prudent di bawah 3% ke PDB defisitnya. Rasio utangnya masih jauh di bawah 60%, masih di bawah 40%. Terus program-program yang dijalankan betul-betul pro rakyat. Hanya kita pastikan jalan dengan betul aja, dengan maksimal yang kita perlukan itu. Terus yang kelemahannya mungkin ya tadi sebelumnya tadi ada penumpukan uang terlalu banyak di bank sentral sehingga memperlambat ekonomi yang sekarang sudah diperbaiki. Jadi harusnya ke depan akan lebih bagus lagi. Dan itu mungkin yang utama. Kalau untuk yang 8% Pak, kayak ini kan salah satu janji kampanye pertumbuhan 8% itu arah ke sana gimana Pak? Kan nggak mungkin tahun depan kan, nggak mungkin dalam waktu setahun. Saya pikir sih pelan-pelan kita akan bergerak makin cepat. Kan kemarin kan terjebak di 5%. Kita coba akhir bulan bisa nggak di atas 5,5. Ini tahun depan kita coba dorong ke arah 6% atau mendekati 6 atau lebih 6 lebih sedikit. Tahun depannya lagi dengan perbaikan iklim investasi dan lain-lain harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin 2 tahun ke depan bisa antara 6 sampai 6,5. Tahun berikutnya lagi baru kita kebut. Akhir pemerintahnya bisa ke arah mendekati. PPN Pak, itu harus PPU ya Pak, PPN. Maksudnya kan kalau mau nurunin PPN, Ya. itu berarti nanti harus ada perubahan dulu atau gimana pakai apa Pak? Kalau nanti ke depan bakal mau penurunan PPN. Oh, nanti kita lihat kalau perlu ya kita propose ke parlemen, kalau enggak ya. Atau saya berlindung di Bali itu, wah saya nggak bisa nurunin nih, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu mau jadi gimana. Tapi pada dasarnya kita lihat kondisi ekonomi kita ke depan. Kan saya perlu dorong permintaan juga kan. Sekarang ada yang protes, uang nggak bisa dorong permintaan. Bisa, tapi nggak maksimal. Kalau bukan nggak maksimal, kalau mau ditambah lagi bisa dengan memperbaiki daya beli tadi, bisa dengan menurunkan PPN. Tapi sekarang belum dihitung dan belum akan diputuskan karena saya menunggu bagaimana kondisi perekonomian paling enggak sampai triwulan pertama tahun depan. DPR dukung tapi Pak buat nurunin PPN. Kan berarti lebih gampang. Nanti saya lihat dulu, tapi saya harus hati-hati jangan sampai saya turunin atau berantakan semuanya. Nanti defisitnya di atas 3%. Jadi kita harus balance timbang-timbang dengan mana baik, mana yang paling baik. Jadi setelah triwulan pertama tahun depan saya akan bisa lihat sepertinya responnya sistem terhadap perubahan kebijakan fiskal dalam hal manage uang seperti apa. Kalau mau kita dorong di sebelah mana. Dari situ kan kelihatan. Pak kebayang Pak, kemarin kan Caimin bilang renovasi 2 pesantren bisa pakai APBN yang lain akan disebut sebagai pesantren. Apakah itu akan pakai APBN juga nih Pak? Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya. Tapi kalau dari sisi Sekarang belum ada. saya belum lihat, yang jelas saya belum tahu. Jadi begini, begitu saya udah mau ngomong begitu, saya akan lihat udah ada tuh yang WA ke saya, jangan katanya, nanti yang lain iri. Saya nggak tahu gimana yang terbaik. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan. Ada kayak tempat lain lah. Jubir Pak Luhut bilang kalau family office itu Oh, nanti deh. Jubir Pak Luhut bilang kalau family office bukan Turun. Itu buat publik Pak. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini nanti staff saya sudah ada yang standby di sana. Tapi nggak langsung jawab ya. Kita kumpulin dulu, nanti tiap berapa hari kita sort mana yang kita bisa tindak lanjuti. Launching hari ini Pak. Sudah aktif hari ini karena dia. Tapi paling enggak WhatsApp-nya udah hidup, jadi bisa masuk sana, kirim aja semuanya ke sana. Pasti dibalas ya Pak, pasti dan keluhan yang diterima. Bukan pasti dibalas. Tindak lanjut. Bukan kan kita desain sistem yang langsung jawab ya. Tapi belum tindak lanjuti kan.
Nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu kan, bener nggak nih? Atau cuma nyapin saya aja, komplain sana komplain atau nggak ada. Kita akan validasi dulu, begitu divalidasi oke, kita akan follow up. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita follow up sampai nggak ada lagi yang ngeluh. Follow up Oke, terima kasih ya. petugasnya, Pak. Terima kasih ya. Follow up menindak petugasnya. Bukan follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah, kita hajar yang lapornya. Tapi kan bisa juga yang laporin orang lain kan. Kita follow up sesuai dengan masukan yang diberikan oleh yang mengadukan. Pak Purbaya dari BGN sampai Maaf ya Pak. Ini tadi yang pas yang tadi ya. Balik, nyalain. Belum Pak, langsung Pak. Yaudah, Anda mixer bawahan. Ini Gue dapet sih, tapi nggak nyampe awal-awal.